Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di sore hari ini ya? Sudah sore ya. Saya harap rekan-rekan tetap dalam keadaan yang baik dan tetap bersemangat. Nah teman-teman, seperti pada judul ya, saya melihat sebuah postingan ya, antara perbandingan BTC dan Bitcoin ya. Nah ini teman-teman, kita lihat sekarang BTC di harga 81.522,58 US dollar per koin, dan dari sini ada Pi 60,65 dolar. Itu untuk prediksi di sebuah exchange penukaran ya. Nah, kita tahu bahwa dulu BTC itu seharga Indomie ya teman-teman, tahun 2009. Dan banyak orang yang menyesal ya. Maka judul video ini berkaitan dengan menyesal-menyesal. Nah, seorang pioner memposting Dung Pika ya. Ini bahasa Vietnam ya. Diterjemahkan dari Vietnam oleh Google. Kerugiannya bagi masyarakat Vietnam atau negara-negara berkembang yang kismin adalah mereka mempunyai sedikit akses terhadap teknologi maju atau kabar baik hanya didengar satu arah ya. Surat kabar tersebut berutang ribuan permintaan maaf kepada rakyat Vietnam. Saya adalah orang yang pernah melewatkan kesempatan untuk menambang Bitcoin ya, dia yang memposting ya. Saat itu saudara-saudara saya mengenal mereka dan mereka banyak menambang. Mereka menutup toko game untuk beralih menambang Bitcoin siang dan malam. Saya juga ingin meminta mereka untuk membeli mesin penambangan. Namun saat itu media mempunyai banyak artikel tentang penipuan BTC dan hilangnya informasi. Jadi saudara-saudaranya dulu banyak yang menambang, tapi karena media-media yang menjelaskan bahwa BTC adalah penipuan ya, maka mereka berhenti untuk menambang. Saya sendiri mendengarkan dan melepaskan ide membeli mesin untuk menambang Bitcoin, dan saudara-saudara yang saya kenal juga berhenti menambang Bitcoin. Karena apa? Mereka berhenti menambang Bitcoin karena ada media-media yang menyatakan bahwa Bitcoin adalah penipuan ya. Saya sudah kangen dengan Bitcoin. Tepat di tahun 2020 saya baru belajar tentang jaringan Pi dari seorang teman. Mereka juga membimbing saya untuk menginstal dan mengklik Pi. Mereka juga tidak memiliki banyak informasi dari Pi untuk memberitahu saya, tetapi ketika menyebarkan mengetahui Pi di saya, menurut saya Pi benar-benar versi Bitcoin yang ditingkatkan, pasti akan sempurna. Pada tahun 2020 saya belajar sangat sedikit tentang Pi. Baru pada tahun 2022 saya belajar banyak berita atau membaca buku putih, karena orang yang memperkenalkan mereka tidak tahu apa-apa tentang Pi. Saya mulai belajar lebih banyak. Saya orang sungguhan yang melewatkan kesempatan menambang Bitcoin ketika mendengar radio saat itu ya. Jadi orang ini ya teman-teman, Dung Pika ternyata ya. Dia salah satu real ya. Kalau saya sih memang pada saat itu belum tahu apa itu BTC ya. Sedangkan ini orang mengalami, dia yang langsung mengalami. Bahkan juga ada beberapa yang juga berpesan, memberikan pesan kepada saya, menyampaikan pesan kepada saya bahwa mereka menyesal tidak melanjutkan menambang Bitcoin pada saat itu. Saya orang sungguhan yang melewatkan kesempatan menambang Bitcoin ketika mendengarkan radio saat itu. Sekarang saya beruntung bisa menangkap jaringan Pi kawan. Dia bangun berdebat dan mengumpat dengan banyak orang anti Pi. Tujuan Oki adalah untuk mengingatkan agar tidak ada orang yang menyesal kehilangan peluang besar
seperti saya atau saudara-saudara saya ya. Saudara-saudara saya Bitcoin awal di Bitcoin awal. Jaringan Pi juga merupakan peningkatan yang sempurna dan akan jauh lebih tangguh. Jangan melihat harga saat ini untuk mengevaluasi kapan mainnet beroperasi secara ekonomis. Ia memiliki ekosistem global dengan likuiditas langsung mematuhi hukum yang diakui oleh banyak negara-negara. Segera selesaikan kerangka hukumnya. Nilai sampai mainnet atau setelah mainnet dibuka bisa di-set menjadi puluhan, ratusan, dan 500 juta kali. Saya hanya ingin memberitahu Anda untuk memahami, mari kita bergabung bersama jaringan Pi. Kaya adalah dalam kesadaran Anda. Dungpika ya. Jadi Dungpika ini yang langsung mengalami ya. Oke, ini memposting sebuah perbandingan. Nah, kalau kita kan ketika Bitcoin pada saat itu hanya sekitar 2.000 rupiahan kalau tidak salah ya untuk masuk di bursa. Sedangkan Pi Network ini sudah di pasar sekarang itu $60. Walaupun ini harga prediksi dari pasar saja ya, karena belum ada ACC dari Bang Nicholas Kokali sendiri untuk pasar ya. Jadi kita tunggu saja open mainnet seperti apa. Ya. Itu ya teman-teman. Lalu kemudian di kolom komentar, di kolom komentar video Bang Dema dari video yang terakhir sudah ada apa-apa. Oh ya teman-teman, saya melihat beberapa DX yang sudah sepertinya itu pemberitahuan akan open mainnet 31 Desember ya. Sesuai prediksi awal saya dulu memprediksi bahwa kalau saya 31 Desember aja, dan saya masih ingat saat itu saya menunjuk jari saya untuk mengetahui Desember itu berada di selesai di tanggal berapa, apakah 30 atau 31. Jadi saat itu saya masih ingat ya, Januari, Februari, Maret. Kalau yang di pas di atas ini teman-teman itu 31 ya. Kalau di selah ini, selah tulang-tulang ini Januari ya, Februari, Maret, April, Mei ya. Jadi semua yang di atas itu kena 31 hari. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi Juli, Agustus itu karena sama-sama gunung yang kena di atas itu, makanya 31. Begitu ya ilmu orang tua. September, Oktober, November, Desember. Jadi Desember itu pas di atas gunungnya ya. Ini. Januari, Februari, ini selahnya ini Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Nah, jadi karena Desember itu pas 31, prediksi saya adalah saya ambil lama aja. Waktu lama supaya apa? Kita punya kekuatan untuk bisa kesabarannya sampai ke sana ya. Itu ya teman-teman, dan kita sudah lihat ini ada informasi tapi saya belum lihat apakah sepertinya ini ciri-ciri ini ya. Teman-teman lihat ya. Ini. Kalau model seperti ini itu biasanya dari aplikasi kita. Ya. Itu open mainnet launch Desember 31, 2024. Jadi tinggal selangkah lagi ya. Tinggal bisa dibilang tinggal beberapa hari lagi ya. Oke ya teman-teman. Itu informasinya. Lalu kemudian jadi inti daripada info ini adalah jangan sampai menyesal sudah melewatkan BTC, bahkan belum tahu BTC. Pi adalah yang lebih sempurna daripada BTC dan ETH. Kalau Nicholas ngomong itu berarti Pi dan Pi lebih di atas daripada BTC dan ETH. Ya. Wow, $60 ya per Pi.
Jadi naik terus ya, meningkat terus. Ini prediksi di bursa ya. Ya enggak apa-apa lah, karena toh ini belum harga yang real ya. Dan ini akan meningkat sampai 314.159. Boleh lah kalau seperti itu ya. Oke ya teman-teman, saya rasa itu informasinya. Tetap semangat. Ini berapa nih? 9. Wow, sudah ada yang mengirim-kirim barang ya teman-teman ya. Oke ya, selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas rekan-rekan semuanya. Tetap jaga kesehatan dan mengikuti standar protokol keselamatan apapun yang kita kerjakan. Salam sukses, tetap semangat, kita menunggu open minded.